Lalu lintas barang di perbatasan negara bukan tugas mudah. Selain bertugas mengawasi barang kena pajak, Bea Cukai juga dituntut untuk mampu menggagalkan penyeludupan narkotika. Tanpa terasa, hampir setiap hari kita berurusan dengan para petugas Bea Cukai, meskipun tidak secara langsung ya. Bagaimana tidak, merekalah yang berada di garis depan pengawasan barang-barang kena pajak yang masuk ke Indonesia. Selain itu, kini Bea Cukai juga punya pekerjaan rumah lainnya, yakni pengawasan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sering diselundupkan ke Indonesia, terutama melalui bandara. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya sehari menjadi petugas Bea Cukai. Mungkin Anda masih ingat, pada Desember 2019 kemarin, Bea Cukai berhasil menemukan sepeda Brompton dan juga part dari motor Harley Davidson di salah satu pesawat yang baru mendarat dari luar negeri. Dan itu adalah bagian dari pengecekan pesawat yang bernama Plan Zooking atau pengecekan pesawat-pesawat yang transit ataupun tiba dari luar negeri ke Indonesia. Dan selain Plan Zooking, ada juga beberapa pemeriksaan ataupun pengecekan lainnya untuk menyelamatkan uang negara atau bahkan untuk mengungkap peredaran narkoba. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satunya pungutan pajak barang ekspor, impor, serta barang-barang berkarakteristik khusus atau customs. Pengawasan dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia, serta bandara-bandara yang menjadi wilayah kerja Bea Cukai. Setiba dari luar negeri, pesawat akan menjalani prosedur plane zooking, mulai dari bagasi bawah pesawat. Ya, kita ada beberapa penangkapan kemarin. Seperti yang terakhir, pasti Mas sudah tahu lah ya, yang kemarin sempat viral. Jadi kita menggagalkan penyelundupan spare part motor Moge dan beberapa barang-barang branded. Dan itu juga diselundupkan tanpa dokumen untuk masuk ke Indonesia. Kalau rata-rata kalau narkotik kita lebih di penumpang sih. Kalau di sini kemungkinan kayaknya belum pernah. Plane zooking berarti proses pemeriksaan pesawat dari luar negeri, baik yang baru maupun telah digunakan. Pesawat yang di plane zooking itu biasanya pesawat baru, pesawat maintenance, dan pesawat penumpang biasa berdasarkan manajemen risiko juga. Jadi mungkin ada seperti dari negara-negara yang high risk, mungkin dari seperti India, Malaysia, China, Tiongkok, itu bisa kita periksa juga. Usai bagian bawah dinyatakan clear, kami memeriksa juga bagian dalam dengan terperinci. Kabin, sela-sela kursi penumpang, toilet, hingga kokpit pesawat tak luput dari pemeriksaan. Sekali bertugas, biasanya ada 2 orang petugas yang melakukan prosedur plane zooking. Plane zooking selesai. Selanjutnya, kami akan memeriksa barang bagasi milik penumpang di terminal kedatangan. Ya, kalau awalnya saya berpikir barang bawaan yang selesai di scan pertama kali itu sudah lewat nih, lolos nih, nggak akan kena pajak nih. Ya nggak juga ternyata. Ketika barangnya tiba di Indonesia, maka akan dicek kembali oleh petugas dari Bea Cukai. Apabila ada barang-barang yang berharga yang harus dikenakan pajak, tentu akan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku. Tapi apabila sampai membawa barang yang dilarang, tentu akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ada 3 jenis warna yang tertera di layar. Biru tua menandakan bahan logam, hijau benda-benda anorganik atau plastik, dan oranye adalah benda organik seperti kertas dan pakaian. Jasa titip alias just tip yang kini sedang tren juga jadi perhatian Bea Cukai, karena aktivitas ini berpotensi meloloskan barang dari kewajiban pajak yang merugikan negara. Nah, ini contohnya nih, yang barangnya banyak sekali, bulky, penuh. Ini yang dicurigai, ini bener barang sendiri, atau memang barang yang mau dijual lagi di Indonesia tapi mau seakan-akan diloloskan dari pajak. Koper yang terindikasi membawa barang tidak wajar atau mencurigakan ditandai. Kita tandai, nanti di depan ada petugas yang akan melihat itu dan akan dijalurkan ke jalur merah untuk diperiksa di depan. Oh, berarti dibongkar dengan penumpang yang melihat itu? Disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan. Ada belasan koper yang kami tandai. Wah, terbayang
berapa banyak barang mencurigakan yang ikut terbawa dalam setiap penerbangan ya. Setelah itu, kami harus menyisir barang bawaan kabin dan juga penumpang. Prosedurnya sedikit berbeda. Sebelum diperiksa dengan mesin X-ray, barang-barang ini akan diperiksa pasukan K9 alias anjing pelacak. Tugas mereka adalah menemukan narkotika yang mungkin diselipkan dalam barang bawaan. Nah, bagi Anda yang pulang berpergian dari luar negeri, pasti akan menemukan dua jalur ini, yakni jalur merah yang diperiksa oleh Bea Cukai dan jalur hijau yang tidak melewati pemeriksaan. Sebetulnya untuk custom declaration ini dari Bea Cukai ini sudah jelas tertera barang-barang apa saja yang akan dikenakan oleh pajak. Terkadang ada beberapa penumpang yang tulisnya semuanya no, tidak, barangmu mahal dan lain sebagainya padahal membawa. Nah, dari Bea Cukai juga tidak langsung percaya, dicek dulu secara fisik. Barang bawaannya banyak kan nih atau memang mencurigakan nggak? Kalau iya, maka akan langsung diarahkan ke sebelah kanan untuk melakukan pengecekan dengan X-ray dan juga penindakan yang lebih lanjut. Tetapi bila dirasa memang tidak membawa dan juga aman dari pajak, maka bisa langsung keluar kiri, exit, langsung keluar dari bandara. Kasus yang paling sering ditemui adalah pemilik barang menulis tidak membawa barang berharga, tapi ternyata tetap saja melebihi batas yang ditentukan, yakni $500 Amerika per orang. Tapi kami juga ada yang berkeliaran di sini, teman-teman Bea Cukai yang memang mengamatinya nggak pas di sini, justru dari mulai turun pesawat, bahkan udah dengan data-data analisis penumpang bahwa mereka, ini loh membawa sesuatu, dicurigai dari negara tertentu, transit di sini, kenapa dia harus ke sini, harus transitnya di sana gitu ya. Nah, itu yang dicurigai. Bila di rata-rata per hari ada 26.000 penumpang yang masuk ke Indonesia dari terminal ini. Sebagian diantaranya melintas jalur merah. Pelanggaran terbanyak adalah membawa minuman beralkohol lebih dari 1 botol dan rokok lebih dari 100 batang. Bila ditemukan, maka akan langsung dimusnahkan. Tadi dilihat di salah satu koper milik penumpang ada barang bertumpuk warna hijau banyak. Kalau hijau itu anorganik ya, berarti plastik-plastik. Nah itu biasanya akan dicek terlebih dahulu dan ketika dicek ini kebanyakan makanan. Ini juga lagi dilihat lagi apakah memang ada barang-barang lain yang juga dibawa. Bisa dipanggil nggak teman yang di sini, Pak? Tapi udah keluar kan? Iya, Disebut adiknya. Jadi kan aturannya gini, Pak, untuk pembawaan barang Kan tadi saya tadi beda 3 orang masalahnya antrian di situ. Iya. Dari luar negeri itu maksimal hanya 1 liter. Jadi setiap orang yang masuk ke Indonesia itu hanya diperbolehkan membawa 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Apabila sampai ada kelebihan seperti kasus ini, Akan kita musnahkan langsung di depan atau tanpa penumpang yang tersebut. Biasanya langsung kita musnahkan, kita buang ke tong sampah. Di zona merah ini pula, para penumpang pembawa barang-barang jasa titipan kerap beradu mulut dengan petugas. Mulai dari telepon genggam terbaru, tumpukan pakaian berlabel, hingga tas-tas bermerek yang juga masih baru. Nah, tapi kalau barang bawaan nggak segini banyak, kita nggak bisa golongkan ini sebagai barang bawaan pribadi, sehingga kita golongkannya sebagai barang bawaan komersil. Dan kan ini saya pakai sendiri, Mbak. Iya, tapi jumlahnya ini terlalu banyak untuk barang bawaan penumpang pribadi. Saya harus bawa 1 tending tas aja atau gimana gitu. Sewajarnya apa Ini kan udah wajar 1 koper. Sesuai peraturan Menteri Keuangan per 1 Januari 2018, barang pribadi di atas $500 akan dikenakan pajak 10% flat. Jadi, misalnya, penumpang membawa barang senilai $1.500 Amerika Serikat, maka $500 bebas pajak. Namun sisanya $1.000 akan terkena pajak 10%. Tapi berbeda aturan untuk kasus just tip. Barang yang tidak digunakan untuk pribadi harus membayar pajak penuh. Pembebasan $500 tidak berlaku. Bila pemilik barang tidak mau membayar hingga batas waktu yang ditentukan, barang akan dilelang atau dihancurkan. Kalau misalnya baju itu misalnya 20%, ya 15 sampai 25%. Jam tangan beda lagi bisa 15%. pakaian. Iya, kalau handphone itu 0% sebenarnya. Tapi kalau dia lewat sini jadi kena 10% karena kita flat. Mau barang apapun kenanya 10%.
Pengecekan kembali dilakukan karena petugas mencurigai ada narkotika jenis sabu yang dibawa dalam sepatu penumpang. Sejak landing, koper ini memang sudah ditandai oleh petugas X-ray. Dan ternyata benar dugaan kami. Info dari rekan-rekan Bea Cukai, kemungkinan besar beliau adalah suspek pembawa narkotika, cuman lagi diperdalam lebih lanjut dari pihak Bea Cukai dan juga dengan pihak berwajib, dan pemeriksaan sedang dilakukan. Saya kembali ke tugas saya di mesin X-ray. Ada satu lagi pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu barang-barang kiriman kargo. Pelanggaran yang paling banyak ditemui adalah beda barang antara yang tertulis dengan realitanya. Biasanya barang tertulis lebih murah di log report untuk mengakali pajak. Jadi sebetulnya alat X-ray itu bukan justifikasi seperti yang saya kira sebelumnya. Ini hanya untuk melihat apakah ini bandanya logam kah, atau dia organik atau anorganik. Sisanya ya justifikasi adalah kita. Kalau kita melihat ada anomali, nah ini kayak gini. Nah, tahan dulu mas, tahan dulu. Stop. Kita berhenti dulu. Entah kita harus cek ulang beberapa kali. Kalau kita mencurigai ini suspek, ya udah kita harus bongkar barang itu. Kami menemukan keanehan pada salah satu barang kiriman ini. Dalam membuka ini pihak ekspedisi yang membuka, mas. Jadi disaksikan oleh pihak ekspedisi, dan kita yang bagian pengelolaan. Jadi bukan kita tidak serta-merta yang mengecek, harus ada dari pihak ekspedisi. Ya, jadi bukan kita yang main jebol-jebolin barang aja, enggak. Kita hanya memantau saja, mengidentifikasi barangnya. Berarti ini kalau misalkan di bagian sininya tidak rapi, nah itu biasa ada penyelundupan dari zat-zat terlarang, entah itu sabu atau narkoba psikotropika, maka harus dicek. Dan yang jadi dalil adalah adanya anomali ataupun hal yang nggak biasa ketika di X-ray tadi. Selain diperiksa dengan X-ray, beberapa kali anjing K9 juga dikerahkan untuk mengidentifikasi masuknya narkotika melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, tipikal anjing yang K9 ini adalah yang termasuk pasif. Jadi kalau dia menemukan, ini suspeknya narkotika ya, dia akan duduk. Jadi bukan yang aktif, kalau aktif dia mencakar. Tapi sama fungsinya adalah mencari selundupan narkotika, terutama di barang-barang kargo ini. Oke, Wigi? Jadi harus agak di samping ya. Kalau kita di belakang atau di samping dia, malah akan mendistract. Jadi harus benar-benar di samping. Biasanya itu barang atau narkotika itu diselundupkan di mana tuh? Ada di barang, ada di tas, ada di... Pernah itu di Bali tuh di tubuh, di bagian anus. Tapi ditemukan sama? Inai. Tanggung jawab lebih berat berada di pundak para penjaga perbatasan, sehingga penguasaan ilmu bela diri menjadi wajib hukumnya. Nah itulah perlunya kita, bagaimana kita bisa melindungi senjata kita. Karena seorang karateka itu, apabila dia sudah berlatih dengan sangat baik, satu orang itu bisa mengalahkan 5 bahkan sampai 10 orang. Begitu juga dengan kemampuan menembak, menggunakan senjata laras panjang dan pistol. Bisa juga mendapatkan pelatihan nggak cuma teknis saja, tapi juga pelatihan mental dan juga pengetahuan mengenai kapan waktu yang betul-betul harus terpaksa dipergunakan. Karena senjata ini hanya unit saja. Yang paling sering terjadi itu pada saat patroli di laut maupun pada saat kontrol delivery dari operasi narkotika. Rata-rata ya? Ya. Oh berarti sampai mengeluarkan tembakan peringatan atau bahkan sampai kontak senjata? Ya, awalnya itu kita melepaskan tembakan peringatan terlebih dahulu. Tak mau ketinggalan, saya juga menjajal kemampuan bidik saya ke papan sasaran. Pesawatnya ya tidak terlalu mengecewakan, 7, dan lagi-lagi diperlukan adalah ketenangan, kesabaran, jadi bukan emosi gerabak-gerubuk, bukan. Sehari penuh merasakan dinamika tugas seorang punggawa Bea Cukai yang punya tugas berlapis, mulai menjadi revenue collector hingga community protector, rasanya cukup melelahkan. Maka masyarakat kini menitipkan tugas melindungi dan menjaga Indonesia dari serbuan obat-obatan terlarang serta barang-barang ilegal di pundak mereka. Rian Fernando, Galuh Prestisa, Tangerang, Banten.